Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Pada hari ini kita mendapatkan pelajaran kesempatan yang sangat baik. Tentunya kita bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Bapa dari surga yang memberikan kita kesempatan untuk menikmati makanan rohani pada malam hari ini. Dan saya akan meminta kepada Pak Daniel untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan Pak Daniel. Ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, pada malam hari di Amerika ini dan pagi hari di Indonesia, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dan kami juga bersyukur untuk kesempatan kami boleh mengikuti kelas yang akan dipimpin oleh hamba-Mu, Evangelis Diata. Kiranya Engkau yang akan mengurapi Evangelis Diata supaya apa yang keluar dari mulut bibirnya dapat sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Berkati juga kami yang akan mendengarkannya, Engkau bukakan hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima firman yang disampaikan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam acara ini dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan-Mu. Demi Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pak Daniel, dan waktu yang selanjutnya saya serahkan kepada Pak Diarta. Silakan Pak Diarta. Ya, shalom Bapak Ibu. Terima kasih kesempatannya sekali lagi diberikan kepada saya untuk sharingkan firman Tuhan dari buku seri Sejarah Penebusan seri yang ke-8. Sekarang berarti kita pertemuan yang ke-4 ya, kalau nggak salah. Ya, pertemuan yang ke-4. Kita kali ini akan, sebenarnya temanya yang saya sampaikan adalah 10 tulah dan kekerashatian Firaun. Ya, karena satu hal yang cukup unik dari 10 tulah ini, di sepanjang turunnya tulah-tulah itu ada kekerashatian Firaun. Ya, dan Firaun itu apakah dia mengeraskan hatinya atau Tuhan yang mengeraskan hati dia atau dia dikeraskan hatinya? Itu satu hal yang cukup menarik dalam pembahasannya. Tapi sepertinya karena pembahasannya cukup panjang, saya bagi dua bagian ya. Saya bagi dua bagian. Dan mungkin tentang hal itu lebih detail kita akan bahas di pelajaran berikutnya. Dan hari ini juga ada hal yang cukup penting yang kita perlu ketahui terlebih dahulu dibanding sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengeraskan atau dikeraskan hatinya yang itu. Ya, jadi kita review sedikit pelajaran kita sampai hari ini bahwa Tuhan menurunkan 10 tulah di Mesir, suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang menunjukkan bahwa Tuhan itu hidup dengan sangat dramatis, sangat dinamis ya. Di sepanjang sejarah pekerjaan Tuhan, mungkin ini satu peristiwa yang Tuhan menampakkan diri dia dengan kuasanya yang paling jelas ya, 10 tulah. Ketika Tuhan hendak membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Dan tulah itu kita sudah bahas di pelajaran sebelumnya. Tulah itu dalam bahasa aslinya mengandung makna pukulan ya, untuk memperbaiki kesalahan ya, biasanya orang tua pukul anak-anak. Dan juga terkandung arti penghakiman atau pengadilan. Pengadilan ya. Dengan adil Tuhan menurunkan tulah itu. Bukan dengan sembarangan atau hanya ingin menyengsarakan manusia, enggak. Tapi Tuhan berikan sebagai pukulan untuk membetulkan kesalahan dan juga sebagai suatu hukuman yang adil, penghakiman yang adil. Dan 10 tulah kita juga sudah bahas di pelajaran sebelumnya merupakan tanda dan mujizat. Ya, Tuhan menyatakan 10 tulah itu adalah tanda dan mujizat. Artinya lewat itu Tuhan hendak menyampaikan suatu pesan, ya, tanda pasti ada pesan yang terkandung di balik tanda. Dan Tuhan lewat 10 tulah ingin menyatakan nama Dia, ya, Tuhan, kapital semua, Yehova, Yahweh, ke seluruh penjuru bumi. Ya. Dan hari ini kita akan bahas mengenai alat untuk mengadakan 10 tulah. Nah, di dalamnya juga terkandung
tadi pelajaran mengenai Firaun yang mengeraskan hatinya. Tapi itu kita akan bahas di bagian akhir dari pelajaran kali ini. Ya, jadi apa nih alat yang Tuhan pakai untuk Tuhan mengadakan pekerjaan yang besar? Apa alat yang Tuhan pakai untuk dia mengadakan tanda dan mujizatnya? Ya, itu penting untuk kita ketahui dan pahami. Tuhan pakai apa? Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang kita pengen Tuhan pakai kita kan untuk pekerjaan Dia, untuk kuasa Dia tampak dalam kehidupan kita ya. Saya percaya Bapak Ibu kita semua memiliki pengharapan yang demikian. Maka kita bisa sejenak melihat lewat peristiwa 10 tulah ini alat apa sih yang Tuhan pakai untuk menyatakan kuasanya. Nah, yang pertama, kita akan melihat Tuhan pakai apa. Ya, ini mungkin sedikit tumpang tindih dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya tapi sekali lagi kita akan bahas lebih detail, ya semakin detail dan semakin detail. Yang pertama, alat yang Tuhan pakai untuk mengadakan 10 tulah adalah tongkat Allah. Sarana yang Tuhan pakai adalah tongkat Allah. Ya, ini kita semua pasti tahu ya. Ketika Musa hendak Tuhan kirim, Tuhan utus untuk melakukan pekerjaan 10 tulah ya untuk melepaskan orang Israel dari Mesir, Tuhan secara khusus menyuruh Musa dan juga Harun untuk membawa tongkat ya. Coba kita baca ayatnya, Keluaran 4 ayat 17. Keluaran 4 ayat 17 berbunyi demikian. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ya, Tuhan bilang, bawa tongkat ini harus kamu pakai untuk mengadakan tanda dan mujizat. Nah, dan benar bahwa ketika 10 tulah itu Tuhan laksanakan, sebentar ya, saya cari pulpen saya. Dari mana? Ketika Tuhan mengadakan 10 tulah ini, muncul tongkat-tongkat ini di banyak tulah. Nah, kita akan lihat. Pertama, ya sekalian kita review ya, 10 tulah itu apa saja. Yang pertama, ketika tulah darah, Keluaran 7 ayat 17 dan ayat 20. Nah, mungkin bisa dibuka dan dibacakan ayatnya, Keluaran 7 ayat 17. Baik, Pak, saya akan cari ya. Ya. Keluaran 7 ayat 17 dan ayat 20. Ayat 17-nya berbunyi demikian. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat dengan tongkat yang di tanganku, ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Ayat 20-nya berkata demikian. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Ya. Jadi tongkat muncul di sini ya sebagai alat Musa pukulkan, lalu air itu seluruh air sungai Nil berubah menjadi darah. Tulah pertama. Lalu tulah kedua kita akan lihat di tulah Katak. Keluaran 8 ayat 5 sampai 6. Tolong dibacakan. Keluaran 5 sampai 6, Keluaran 8 ayat 5 sampai 6 berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermuncullah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Ya, muncul lagi tongkat ya. Kali ini Harun mengulurkan ya, mengulurkan. Tadi memukul, sekarang mengulurkan. Lalu tulah ketiga, tulah nyamuk ya. Keluaran 8 ayat 17. Ayat 17 ya, Keluaran 8 ayat 17 berkata demikian. Lalu mereka berbuat demikian.
Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ya. Nah, tongkat muncul lagi ya, dipukulkan ke debu tanah. Jadi nyamuk. Kalau dalam bahasa aslinya kutu ya, lalu menempel. Lalu di tulah keempat, tulah lalat pikat, ya tidak muncul ya catatan tentang tongkat. Tulah kelima, tulah penyakit sampar, juga nggak muncul. Tulah 6, tulah bara. Nah, pada tulah ketujuh, tulah hujan es, muncul lagi. Keluaran 9 ayat 23. Nah, ini Keluaran mungkin bisa dibaca nanti aja karena sama Oke. ya. Oke. Muncul tongkat lagi. Tulah ke-8, tulah belalang. Ya, ketika tulahnya semakin dahsyat, muncul lagi tongkat ini. Keluaran 10 ayat 13. Lalu baru berikutnya tulah ke-9, tulah gelap gulita, dan 10 tulah hujan es. Jadi hampir separuhnya ya dari tulah-tulah ini diadakan dengan tongkat ini dipakai secara langsung. Dan meskipun di tulah-tulah lainnya ini tidak ada catatan mengenai tongkat, tapi tongkat itu terus dibawa oleh Musa. Ya, meskipun nggak dipakai secara langsung, tapi tongkat itu terus dipegang oleh Musa di semua tulah-tulah ini. Ya, karena apa? Tuhan menyuruh Musa secara langsung untuk bawa tongkat ini. Jadi Musa pasti terus bawa. Ya itu suatu apa ya? Keyakinan, jaminan bagi dia. Karena kalau kita lihat di Keluaran pasal 4 ini, kan Musa takut ya untuk, aduh Tuhan, bisa nggak aku kenapa Tuhan pakai aku orang berat lidah dan lain segala macam. Musa banyak alasannya ketika Tuhan mau utus dia. Akhirnya Tuhan yakinkan dia lewat tanda, mungkin Bapak Ibu tahu ya, tongkat dilempar jadi ular, lalu Musa harus tangkap ekornya dan tongkat itu ular itu berubah menjadi tongkat lagi. Nah, jadi Tuhan menunjukkan kuasa itu kepada Musa, memberikan keyakinan kepada Musa bahwa tenang, Tuhan akan menyertai kamu Musa. Jadi jangan takut pergi ke hadapan Firaun dan Tuhan yang akan menunjukkan kuasa-kuasa lewat perantaraan Musa kepada Firaun. Jadi kebayangkan, si Musa maju ke hadapan Firaun dengan sungguh-sungguh pegang terus tongkat itu karena takut ya, ada ketakutan dalam hati dia. Tapi karena dia pegang tongkat itu buktinya Tuhan menyertai dia. Jadi dia bisa berani untuk maju ke hadapan Firaun. Nah, tongkat itu kalau kita lihat di sini, tongkat ini sebenarnya tongkat apa sih? Karena dibilang tongkat ini ya. Nah, itu adalah tongkat yang memang ada di tangan Musa, bukan suatu tongkat khusus yang Tuhan munculkan tiba-tiba, ya. Musa, lihat ke sana, ada tongkat, tolong ambil itu. Enggak. Tongkat itu memang tongkat yang Musa pegang, ya. Musa ini sebagai apa? Sebagai seorang yang menggembalakan domba. Kita bisa baca ayat referensinya ada di Keluaran 3 ayat 1 dan 4 ayat 2. Ini dicatat saja. Ya, jadi di sini dikatakan Musa itu adalah seorang gembala. Jadi tongkat kan juga ada banyak macam. Ada tongkat raja, ada tongkat pasukan, tombak yang kuat gitu, yang kokoh. Tapi di sini tongkat ini pun bukan tongkat yang seperti demikian, tapi tongkat seorang gembala. Dari seorang yang udah usianya juga 80 tahun Musa ya. Usia Musa saat itu. Jadi ini suatu tongkat yang kecil, ya Bapak Ibu. Tongkat yang kecil, mungkin kalau kelihatannya sangat tidak bernilai, ya, tidak bernilai dan juga ini saya apa ini? Sangat tidak berharga, ya. Maaf saya salah ketik. Sangat tidak berharga di mata dunia ya. Hanya tongkat seorang tua yang dipakai sekalian untuk menggembalakan domba juga, ya. Tapi dan satu hal lagi juga, ya, yang kita bisa lihat bahwa tongkat ini awalnya tongkat Musa, tapi ketika Tuhan pakai itu berubah menjadi tongkat Allah, ya. Tuhan sebut itu sebagai tongkat Allah. Nah, ini kita baca Keluaran 4 ayat 20. Keluaran 4 ayat 20 berbunyi demikian,
Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat itu dipegangnya di tangannya. Ya. Jadi sekarang tadinya tongkat ini atau tongkatnya Musa berubah menjadi tongkat Allah. Tentu nggak berubah secara fisiknya, tapi Tuhan anggap itu bukan tongkat Musa lagi, tapi tongkat Dia, tongkat Allah. Ya. Ini maaf saya koreksi sedikit, tadi bukan tidak bernyata, tidak bernyawa ya. Tongkat kan benda mati yang tidak bernyawa. Ya. Jadi Tuhan sebut di sini sebagai tongkat Allah. Ya. Nah, kita camkan dulu ini Bapak Ibu, sedikit kita lihat poin yang lain dulu. Pertama, tongkat ini sebenarnya tongkat Musa disebut sebagai tongkat Allah. Lalu, ketika Musa pukulkan tongkat ini, ya, tongkat ini pun Tuhan bilang diri Dia yang pukulkan, ya. Kalau kita lihat Keluaran 7 ayat 20, tadi Ibu Heni sudah bacakan. Ketika pertama tulah darah, Musa dan Harun yang pukulkan tongkat itu ke sungai sehingga berubah menjadi darah. Tapi Tuhan sebut bahwa diri Dialah yang pukul. Ini juga ada arti penting dalam sini. Kita lihat Keluaran 7 ayat 25 dalam versi bahasa Inggris, NASB mungkin lebih jelas. Mau dibacakan? Iya, Keluaran 7 ayat 25, 7 days passed or after the Lord had struck the Nile. Ya, struck atau Tuhan yang pukul sungai Nil. Ya. Ini juga unik. Yang pukul sebenarnya Harun, ya kalau kita lihat di Keluaran 7 ayat 20. Tapi Tuhan bilang, oh diri dia yang pukul, bukan Harun yang pukul. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini Bapak Ibu? Bahwa Firaun, Mesir, di zaman itu adalah raja dari suatu kerajaan yang paling kuat. Tapi alat yang Tuhan pakai untuk mematahkan kuasa dari kerajaan yang paling besar, kuasa yang paling besar di zaman itu adalah sebuah tongkat yang tadi tidak bernilai, tidak bernyawa, dan tidak berharga, sangat remeh. Ya. Dari sini kita bisa belajar apa? Bahwa itulah cara Tuhan, itulah justru adalah kemahakuasaan Tuhan. Bahwa apa? Allah memakai yang sangat kecil, yang sangat rendah untuk mematahkan kuasa yang paling besar. Kalau kita lihat Ulangan 7 ayat 7, wah mungkin boleh dibacakan Ibu ini Ulangan 7 Oke, ayat 7. saya akan cari dulu ya. Ulangan 7 ayat ke-7 berbunyi demikian. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ya, Tuhan katakan dengan jelas, kamu ini yang paling kecil dari antara segala bangsa. Tapi umat Israel yang paling kecil tersebut Tuhan yang pakai untuk pekerjaan keselamatannya yang sangat besar. Selain itu, kalau kita lihat Rasul Paulus juga, dia memberikan pengakuan yang mirip bahwa dia adalah seorang yang paling hina atau yang paling kecil. Oh, ini ayatnya salah. Efesus 3 ayat 8. Efesus 3 ayat 8 boleh dibaca. Oke, sebentar ya. Efesus 3 ayat 8 berbunyi demikian. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ya, Paulus juga mengakui bahwa dia yang paling hina, tapi justru dia yang mengaku paling hina ini Tuhan pakai, kita tahu sangat besar ya di dalam sejarah Perjanjian Baru. Kitab-kitab Paulus berapa banyak yang ditulis dan memberkati sampai kepada kita hari ini. Jadi inilah cara Tuhan bekerja.
Ya, cara Tuhan bekerja. Tuhan bukan memakai mereka yang besar, mereka yang berkemampuan, mereka yang hebat. Tentu Tuhan juga pakai, ya. Tapi konteksnya kita lihat apa? Mereka yang lemah, mereka yang meskipun di dunia itu besar atau terpandang, tapi ketika mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, menganggap diri tidak berharga di hadapan Tuhan dan memohonkan belas kasihan Tuhan, di saat itulah Tuhan bisa pakai orang-orang itu untuk pekerjaannya yang besar. Tapi ketika membesarkan diri di hadapan Tuhan, oh saya hebat, oh saya ini, saya itu, saya pernah ini, saya pernah itu, maka justru orang-orang yang demikian tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, dari perjanjian lama ya, kita lihat ini, dari 10 itulah kita bisa melihat pengajaran-pengajaran Tuhan yang luar biasa seperti ini. Nah, jadi suatu pelajaran kecil yang bisa kita ambil adalah meskipun kita kecil, kita tidak bernilai, seperti tongkat Musa yang sangat remeh dan tidak bernilai, tapi kita harus percaya bahwa jika Allah memakai kita, memegang kita, ya, maka kuasa yang besar dari Allah akan bisa ditambahkan lewat kita. Ya, amin. Dan ini menyadarkan kepada kita apa ya? Ya tentu kita tahu soal hal ini, tapi satu hal yang kita harus ingat lewat hal ini apa? Bahwa ini kuasa hanya ada pada Allah. Dan kita benar-benar tidak boleh sombong dan tidak boleh bersandar pada diri kita sendiri. Kita baca ayatnya dulu, Keluaran 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 berbunyi demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya, ini cara kerja Tuhan ya. Tuhan pakai yang bodoh, ya, Luar biasa. yang lemah untuk memalukan yang kuat, yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia, ya. Tidak berarti, ya semuanya disebut di sini sifat-sifatnya untuk mengadakan apa yang berarti. Dan pada akhirnya yang Tuhan inginkan apa? Supaya kita tidak ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah atau sombong di hadapan Allah. Ya, bahwa kuasa itu hanya ada pada Allah dan kepada Dia kita harus bersandar. Seringkali Bapak Ibu ya, mungkin kalau ada kesaksian boleh dibagikan. Kadang kalau kita udah melakukan banyak pekerjaan untuk Tuhan, banyak pelayanan ini itu, diri kita yang maju. Atau kita mulai cari kemuliaan untuk diri kita yang maju gitu. Ya, hal-hal itu kita harus selalu hati-hati dan was-was gitu. Ini bisa kita lihat pada Daud ya. Daud meskipun dia sudah dipakai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar, dia tetap di hadapan Tuhan. Dia tetap ada hati yang merendah di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Kita coba baca ayatnya di Mazmur 51 ayat 13 atau ayat 11, ada sedikit Baik, perbedaan. saya akan baca ya, Mazmur 51 ayat 13 ini. Janganlah membuang waktu. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, ini ketika Daud ditegur oleh Nathan perihal istri Uria, dan kita bisa melihat betapa Daud sadar bahwa jika dia lepas dari Tuhan, dibuang oleh Tuhan, Tuhan mengambil rohnya, dia benar-benar bukan apa-apa. Maka dalam pertobatan dia dengan rendah hati bilang, Tuhan tolong, jangan lepaskan aku, jangan buang aku, jangan ambil rohmu daripadaku. Nah, sikap yang seperti ini, sikap yang merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti ini yang kita harus ingat dan harus terus pegang ya dalam kehidupan iman kita. Karena sekalinya kita menyombongkan diri, sekalinya kita yang maju, mendahului Tuhan atau menutupi kemuliaan yang harusnya Tuhan terima, kita yang terima. Nah, di saat itulah Tuhan bisa justru menurunkan tulahnya untuk menyadarkan kita. Ya.
penting sekali kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ya. Lalu kita juga bisa lihat di Kejadian 4 ayat 26. Ya, boleh Ya. dibacakan? Kejadian 4 ayat 26 berkata demikian. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ya. Dan di sini ini kan keturunan ketiga dari Adam ya. Adam, Set, Enos. Dan ketika Enos ini ada catatan secara khusus di Alkitab bahwa orang-orang memulai memanggil nama Tuhan. Dan kalau kita lihat arti nama Enos, itu apa Bapak Ibu? Artinya orang atau manusia yang lemah. Siapa yang memberikan nama anaknya orang yang lemah gitu? Pasti orang yang kuat. Tapi di sini ada satu hal yang unik. Set mengganti Kain dan Habil ya. Set itu kan Kain bunuh Habil, Kain pergi jadi Set. Tinggal Tuhan memberikan Set. Lalu Set mempunyai anak Enos. Set menamai anaknya Enos, manusia yang lemah. Tapi dengan penamaan demikian, di saat itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Artinya apa? Ketika kita mengakui bahwa diri kita adalah lemah, ketika kita mengakui bahwa kalau kita dibuang Tuhan, kita tidak ada apa-apa, maka kita selalu rendah hati. Maka apa? Di saat itu kita akan jadi bersandar kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, bukan bersandar kepada diri kita sendiri. Mungkin bentuk nyatanya seperti apa? Kita itu bersandar pada Tuhan, kan saya bersandar pada Tuhan gitu. Tapi bentuk nyatanya seperti apa? Ya bagaimana kita menjaga kehidupan ibadah kita, bagaimana kita menjaga saat teduh kita dengan Tuhan, waktu-waktu doa kita di hadapan Tuhan. Ya kita bisa introspeksi lewat itu, apakah kita sedang bersandar sungguh-sungguh kepada Tuhan apa tidak. Lalu ketika kita memulai suatu rencana dalam kehidupan kita, suatu pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, apakah kita mulai dengan berdoa, memohon bimbingan Tuhan, bersandar kepada Tuhan atau tidak. Lewat hal-hal kecil seperti itu, kiranya kita selalu introspeksi dan ingat, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, maka kita bersandar terus kepada Dia. Ya. Jadi semoga pengakuan Rasul Paulus ini menjadi pengakuan kita semua. Kita baca Galatia 6 ayat 14. Ya, Galatia 6 ayat 14 berbunyi demikian. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Amin. Ya. Paulus bilang, aku nggak mau banggain apa-apa. Aku hanya mau banggain salib Kristus. Kiranya kita juga dalam kehidupan kita tidak membanggakan diri kita, mengedepankan diri kita, tapi dalam setiap kesaksian, dalam setiap kehidupan kita, kita hanya fokus untuk memuliakan atau memegahkan salib Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sedikit pelajaran kecil bagi kita. Nah, kita lanjut mengenai tongkat Allah ini. Ada satu hal yang menarik. Tongkat ya, Tuhan pakai tongkat. Tuhan bukan pakai ikat pinggangnya Musa. Ya, bisa aja kan semua sama-sama barang yang remeh ya, ikat pinggang Musa atau ikat kepala Musa. Tapi Tuhan pakainya tongkat. Itu pun ada artinya. Kalau kita lihat apa gunanya tongkat, apa fungsinya tongkat? Tongkat itu kalau di zaman itu adalah alat untuk bersandar. Ya, ini ayat referensinya bisa dicatat saja. Ibrani 11 ayat 21. Tongkat itu dipakai dalam perjalanan ketika orang capek bisa sandar ke tongkat itu. Ya, alat untuk bersandar. Lalu tongkat itu juga ya bisa dipakai untuk pukul atau menghalau ya. Jadi tongkat itu merupakan suatu alat perlindungan. Mazmur 23 ayat 4, ini ayat-ayat referensinya. Lalu tongkat juga muncul di Alkitab sebagai alat untuk memerintah. Ya. Di Kejadian 49 ayat 10 disebut tongkat kerajaan. Tongkat kerajaan akan ada pada Yehuda. Ya, Kejadian 49 ayat 10. Dan benar, sesuai nubuat ini, raja-raja Israel dimulai dari Raja Daud dan anak-anaknya semua dari keturunan Yehuda. Raja-raja yang memerintah Israel. Dan tongkat ini juga disebut di Alkitab sebagai
sarana penghakiman. Mazmur 89 ayat 32 ayat 3 atau 33. Sedikit perbedaan kalau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan Yesaya 10 ayat 5, ini bisa dicatat ayat-ayatnya dan nanti bisa dibaca ya sebagai referensi. Nah, dan apa yang bisa kita lihat di balik fungsi tongkat ini? Nah, tongkat ini benar-benar menggambarkan Yesus Kristus, tongkat rohani yang sejati. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah Dia yang harus kita sandari. Dan Yesus Kristus dialah yang harus menjadi pelindung kita. Dialah juga yang harus memerintah kita, ya. Dan dialah yang akan menghakimi dunia. Mazmur 2 ayat 9, Wahyu 2 ayat 27, dan seterusnya. Mungkin bisa dibaca Mazmur 2 ayat 9. Oke, saya akan cari Mazmur 2 ayat 9 berbunyi demikian. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Ya, lalu Wahyu 2 ayat 27. Wahyu 2 ayat 27 berbunyi demikian. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti kuterima dari Bapakku. Ya, bahwa ketika Tuhan datang kembali dinubuatkan bahwa Dia pun akan memerintah dengan tongkat besi dan juga tadi akan menghakimi ya dunia juga dengan tongkat. Benar-benar tergambarkan ya lewat 10 tulah ini ya, Tuhan menghakimi dengan tongkat. Seperti demikian di akhir zaman pun Tuhan akan menghakimi dengan tongkat istilahnya ya, tongkat rohaninya. Yesus Kristus adalah tongkat rohania kita. Jadi satu pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah ya, kita pun inginkan Tuhan pakai untuk menambahkan kuasa Dia yang besar dalam kehidupan kita, untuk menambahkan kemuliaan Dia dalam kehidupan kita. Maka untuk itu kita harus sungguh-sungguh percaya dan berpegang kepada Yesus Kristus, tongkat rohania kita. Ya, jadi sangat ajaib ya, lewat satu alat yang rendah, yang hina, yang remeh, Tuhan menggambarkan bagaimana pekerjaan Yesus Kristus nantinya akan terjadi. Bahwa Dia bukannya lahir sebagai keluarga raja, keluarga yang terpandang, tapi lahir di Bethlehem, anak tukang kayu. Sangat indah, tidak dipandang, tidak berpendidikan, tapi Yesus Kristus dialah tongkat rohania yang Tuhan pakai untuk pekerjaan penyelamatannya yang besar. Dan kepada Yesus Kristus itulah ya kita harus berpegang, dan kita pun akan bisa dipakai Tuhan sebagai alat-alat Dia untuk menambahkan kemuliaan-Nya di akhir zaman ini. Ya, jadi harus berpegang dan percaya pada Yesus Kristus. Itu pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari tongkat Allah. Nah, berikutnya kita akan lihat alat berikutnya yang Tuhan pakai untuk mengadakan tanda dan mujizatnya, yaitu adalah Musa yang dipercayakan firman Allah. Musa sendiri itu menjadi alat Tuhan. Ya, jadi Allah bukannya hanya memakai tongkat ya sebagai alat Dia, tapi di balik semua pekerjaan 10 tulah ada Musa yang menerima firman Tuhan, menyampaikannya, dan dia pun taat pada firman Tuhan tersebut. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, Tuhan memakai Musa yang menerima firman-Nya dan menaati firman Tuhan apa adanya. Tolong coba kita baca Keluaran 5 ayat 1. Keluaran 5 ayat 1 berbunyi demikian, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ya, lalu satu ayat lagi, Keluaran 8 ayat 1. Keluaran 8 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya,
Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Dan ada begitu banyak ayat-ayat lainnya juga. Dan kita lihat di sini Musa menghadapi Firaun dan dia selalu sebutkan beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Artinya Musa bukannya datang dengan membawa perkataan dia sendiri, tapi datang bersama dengan firman Tuhan. Datang dengan membawa firman Tuhan. Dan Musa juga taat kepada firman Tuhan apa adanya. Ini ditekankan. Coba kita baca Keluaran 7 ayat 6. Keluaran 7 ayat 6 berbunyi demikian. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Satu ayat lagi, ayat 10. Keluaran 7 ayat 10, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Ya, ditekankan juga tadi membawa firman Tuhan, dan kali ini mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Alkitab tekankan ini, ya. Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan bisa lakukan pekerjaannya sendiri kan, nggak perlu lewat Musa dan Harun. Tuhan bisa munculkan suara dari langit, lalu terjadi apa adanya sesuai dengan suara di langit itu, ya kenapa enggak? Tuhan bisa. Tapi cara apa yang Tuhan pilih? Tuhan memilih untuk memakai Musa yang menerima firman dia dan menaati firman dia apa adanya. Tuhan tekankan, ya, Musa membawa firman itu dan berbuat sesuai dengan firman Tuhan, dan lewat Musa ini, ya, Tuhan akhirnya menjalankan kuasa dia. Ya. Jadi Tuhan di sini menekankan tentang apa? Firman Tuhan di balik setiap pekerjaan yang Tuhan lakukan. Tuhan kita menciptakan dunia ini dengan firman-Nya. Kejadian 1 ayat 1, Ibrani 11 ayat 3. Tuhan kita juga menopang dunia ini dengan firman-Nya. Ibrani 1 ayat 3. Dan Tuhan kita juga menghakimi dunia dengan firman-Nya. Yohanes 12 ayat 48. Ini ayat-ayat referensinya, mungkin nanti bisa dibaca, ya, karena waktu kita juga cukup lewat. Jadi Tuhan kita sungguh-sungguh adalah Tuhan yang bekerja lewat firman-Nya dan lewat orang yang menerima dan menaati firman Dia. Ya. Dan firman Tuhan yang berkuasa itu, pertama Tuhan beritakan kepada bangsa Yahudi, Roma 3 ayat 1-2. Mungkin boleh dibacakan, Ibu Heni, Roma 3 ayat 1-2. Baik, saya akan Ya. cari ayatnya. Roma 3 ayat 1 berbunyi demikian. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ayat 2, banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Amin. Ya, itu sebagai kelebihan orang Yahudi. Bahwa mereka pertama-tama atau yang terutama, mereka dipercayakan firman Tuhan. Jadi betapa berkuasanya firman Tuhan itu dan ditekankan di sini. Ya. Dan juga kepada jemaat-jemaat, kepada Paulus juga dipercayakan rahasia firman Tuhan. Ini ayat referensinya 1 Korintus 4 ayat 1-2, nanti bisa dibaca. Ya. Jadi mereka yang menerima firman Tuhan, mereka bisa dipakai. Tapi jika tidak menerima firman Tuhan, tidak menaati firman Tuhan, maka Tuhan pun nggak bisa pakai untuk karya penebusannya, untuk menampakkan kuasa besarnya. Ya. Dan kita lihat ada skema yang unik seperti ini. Jadi Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Musa. Lalu Musa menyuruh Musa untuk sampaikan itu kepada Harun. Dan lewat Harun disuruh untuk sampaikan kepada umat Israel. Ya. Tuhan bisa sampaikan langsung sebenarnya, tapi Tuhan nggak memilih cara demikian. Tuhan memilih cara yang seperti ini.
Ini kita bisa dibaca di Keluaran 4 ayat 28 dan seterusnya. Nah, seperti itu cara Tuhan bekerja di Perjanjian Baru pun sama. Ya. Yesus selalu bilang apa? Dia sampaikan bukan dari diri dia sendiri. Ya, meskipun kita tahu Yesus Tuhan, tapi Yesus tekankan bahwa dia sampaikan apa yang diterima dari Bapa. Ya. Lalu itu Yesus sampaikan kepada para murid, dan Yesus ingin para murid itu untuk sampaikan kepada umat Israel, bahkan kepada seluruh bangsa. Ya, pekerjaan Yesus, pekerjaan Tuhan yang seperti ini, ya benar-benar tergambarkan lewat dalam peristiwa 10 tulah ini. Bagaimana firman Tuhan itu disampaikan. Ya. Dan harapannya Tuhan adalah agar firman-Nya disebarkan sampai kepada seluruh bangsa. Jadi di zaman sekarang Bapak Ibu, ketika kita semua jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, taat sesuai dengan firman Tuhan, ya, dan setia pada firman-Nya, maka kita pun akan dipakai sebagai alat yang besar untuk menampakkan karyanya atau pekerjaannya yang besar di dalam kehidupan kita. Ya, sangat luar biasa. Hal-hal seperti ini terkandung di dalam 10 tulah yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Oh, ternyata bagaimana pekerjaan Tuhan akan dibentangkan dan bagaimana kita harus berbuat di hari ini, semua sudah terkandung dan justru semakin dinyatakan dengan jelas lewat kisah-kisah di Perjanjian Lama ini. Ya, pekerjaan Tuhan itu sangat konsisten, tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan ada begitu banyak kasih Tuhan yang terkandung di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di Perjanjian Lama ini bagi kita hari ini. Ya. Nah, sampai sejauh ini kita sudah bahas mengenai dua alat, tongkat Allah dan Musa. Dan mereka ini adalah alat-alat yang dipakai secara positif ya, secara baik oleh Tuhan. Tapi yang ketiga, ini adalah alat yang Tuhan pakai juga, tapi secara negatif, yaitu adalah kekerashatian Firaun. Kenapa saya bilang kekerashatian Firaun? Kenapa di buku dibilang kekerashatian Firaun adalah alat Tuhan untuk mengadakan 10 tulah? Karena seandainya Firaun tidak berkeras hati, ya tulahnya 1, 2, lalu selesai. Tapi karena ada kekerashatian Firaun, maka Tuhan mengadakan tulah-tulah lagi sampai 10, sampai genap. Coba kita baca Keluaran 7 ayat 21 sampai 22. Iya, Keluaran 7 ayat 21 sampai 22 berbunyi demikian. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, keduanya seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, ini muncul ya, hati Firaun berkeras. Dan bukan hanya di tulah pertama ini, tapi terus di setiap tulah Keluaran, ayat referensinya bisa dicatat, dan seterusnya, ya, 8, 15, 19, 32, 9, pasal 9 ayat 7. Di masing-masing tulah ada kekerashatian Firaun, makanya Tuhan adakan tulah lagi, kekerashatian Firaun, Tuhan adakan tulah lagi. Ya. Jadi kekerashatian Firaun seperti alat Tuhan untuk mengadakan tulah-tulah dia. Nah, di kali ini kita akan lihat apa alasan kekerashatian Firaun. Apa alasan kekerashatian Firaun? Dan ini satu hal-hal yang kita pun harus waspadai. Jangan sampai kita menjadi orang yang berkeras di hadapan Tuhan. Tapi mungkin tanpa sadar kita menjadi orang yang berkeras di hadapan Tuhan. Maka kita akan bedah kekerashatian Firaun ini kenapa? Yang pertama, dia menerima firman Allah sebagai perkataan manusia. Atau dia memandang ringan, menganggap itu hanya omong kosong, mengada-ngada, atau hanya membuat takut saja. Ya, makanya ketika
Musa datang dan sampaikan firman Tuhan. Siapa Tuhan itu? Aku nggak kenal. Kalian kerja aja, kalian nggak mau kerja ya? Kita baca ayatnya, Keluaran 5 ayat 8-9. Keluaran 5 ayat 8-9. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Ya, di sini mereka berteriak, bukan firman Tuhan. Mereka berteriak. Jadi Firaun menganggap itu hanyalah omongan mereka. Mereka berteriak. Terus dia tambahin lagi, itu adalah dusta. Jadi Firaun tidak mengindahkan firman Tuhan yang dia dapat. Ini juga ingatkan kita terhadap tokoh di Alkitab yang memandang firman Tuhan sebagai lelucon. Itu adalah menantu laki-laki Lot. Ya. Firman peringatan tentang kehakiman mereka anggap sebagai suatu lelucon atau olok-olok semata. Mungkin boleh dibaca Ibu Heni, Kejadian 19 ayat 24-25-nya. Kejadian 19 ayat 24-25. 14 dulu ya? 24-25 aja. 24-25, oke. Ya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan seluruh penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ya, penghakiman akhirnya Tuhan turunkan. Kita baca dulu ayat 14 ya, maaf tadi. Coba baca Ibu ini ayat 14-nya. Oke, ayat 14-nya berbunyi demikian. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ya, anggap enteng firman itu. Bahkan anggap itu sebagai olok-olok saja. Jadi sangat merendahkan firman Tuhan itu. Ya, bagi mereka yang merendahkan atau tidak menganggap enteng firman Tuhan, Tuhan nggak bisa bekerja. Atau Tuhan malah pakai sebagai alat yang jahat, alat kejahatan untuk pekerjaan dia juga. Tapi bagi jemaat kudus yang sungguh-sungguh menganggap firman Tuhan itu firman Tuhan, bukan perkataan manusia, maka pekerjaan Tuhan yang besar pun akan bisa ditampakkan. Kita baca 1 Tesalonika 2 ayat 13. 1 Tesalonika 2 ayat 13 berbunyi demikian. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Amin. Ya, ketika menerima firman Tuhan bukan sebagai perkataan manusia, tapi sungguh-sungguh firman Tuhan, maka dibilang apa? Firman itu akan bekerja di dalam kamu yang percaya. Ya, tadi juga Musa, dia sungguh-sungguh menerima firman Tuhan dan melakukan sesuai yang firman Tuhan. Akhirnya, bukannya dia yang bekerja, tapi apa? Firman Allah itulah yang bekerja di dalam mereka yang percaya. Ya. Nah, mungkin contohnya seperti apa? Ya, saya menganggap berharga firman Tuhan, atau saya menerima firman Tuhan sebagai firman Tuhan kok. Tapi kita bisa introspeksi, mungkin contoh kecilnya seperti ini Bapak Ibu.
kalau kita menganggap firman Tuhan itu sebagai firman Tuhan, maka kita akan menganggap itu berharga. Ya, saya percaya juga Bapak Ibu yang berkumpul untuk mengikuti Bible Study ini dan Bible Study, saya percaya bahwa Bapak Ibu sedang menganggap firman Tuhan berharga. Ya, kiranya kita terus menjaga antusias kita terus berusaha untuk mengenal lebih dalam dan lebih dalam lagi firman Tuhan. Itulah salah satu bukti bahwa kita menganggap firman Tuhan sebagai firman Tuhan. Ya. Terus satu contoh kecil lain juga kalau di gereja kami, Bapak Ibu, di gereja Bukit Sion, Indonesia atau gereja Piumkam, kami diajarin oleh pendeta senior Abraham Park kami, ketika firman Tuhan dinyatakan, dikhotbahkan, atau Bible Study, itu semuanya catat. Ya, diajarkan seperti itu. Catat firman Tuhan ya. Mungkin kalau ada jemaat baru di gereja kami atau yang baru datang agak sedikit aneh gitu. Ketika jam khotbah itu semua orang entah buka laptop, entah buka notes-nya, dan semuanya catat semua gitu. Dan saya pikir itulah satu hal kecil yang pendeta senior kita ajarkan bahwa kita harus anggap firman Tuhan sebagai firman Tuhan. Artinya kita berusaha untuk menyerapnya, berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk renungkan dan renungkan lagi dalam sepanjang minggu yang akan datang. Ya, hal-hal seperti itu kita bisa introspeksi. Apakah saya sudah menganggap firman Tuhan sebagai firman Tuhan? Dan itu tampak lewat perbuatan saya, lewat usaha saya, atau tidak. Ya, bentuknya bisa berbeda-beda, tapi itu satu hal yang kita perlu camkan bersama-sama. Ya, ketika demikian, ketika kita menganggap firman Tuhan sebagai firman Tuhan, barulah ya kuasa pekerjaan besar Tuhan akan bisa terjadi lewat kita. Ini ayat-ayat referensinya, Roma 10 ayat 8, Ibrani 4 ayat 15, dan Yudas 1 ayat 13. Ya. Jadi Firaun, dia menerima firman Allah sebagai perkataan manusia saja, kesalahan dia yang pertama ya. Makanya dia menjadi keras hati. Yang kedua, kita harus hati-hati sekali terhadap hal ini ya. Yang kedua, dia dipenuhi kesombongan bahwa dirinya adalah yang terhebat. Ya. Firaun anggap diri dia seperti dewa. Dialah yang punya kuasa mutlak atas kerajaan yang terkuat di dunia di zaman itu. Dan dia pikir Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang lemah dan tidak berdaya apa-apa dibanding diri dia, di bawah diri dia. Itu bisa kita lihat di Keluaran 5 ayat 2. Kita udah sering baca ayat ini, jadi tidak perlu kita baca lagi. Nah, kesombongan yang seperti demikian, keangkuhan atau kesombongan, kita terus suruh kita untuk hati-hati ya. Karena keangkuhan atau kesombongan itu bisa memperdaya kita, membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tolong dibacakan Obadya 1 ayat 3. Obadya, saya bentar ya, saya akan cari Obadya. Obadya 1 ayat 3 berbunyi demikian. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ya, sangat mengerikan, dibilang keangkuhan atau kesombongan yang memperdaya diri sendiri, memperdaya engkau, ya, membuat kita tidak mencari Tuhan, membuat kita tidak mendengarkan suara yang maha kuasa, ya, bersandar kepada diri sendiri, akhirnya jatuh dan hancur. Dan Alkitab berulang kali menyatakan bahwa keangkuhan atau kesombongan adalah awal dari kehancuran. Mungkin bisa dibaca Amsal 16 ayat 18. Baik, saya akan baca Amsal 16 ayat 18 berbunyi demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ayat Yesaya 2 ayat 11 sampai 12. Saya baca Yesaya
Sebentar ya. Yesaya 2 ayat 11 sampai 12 berbunyi demikian. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ayat 12, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Wih, Ya, ngeri sekali. ya, itulah cara Tuhan bekerja dan itu tampak dengan jelas di sini ya, di dalam pekerjaan 10 itulah. Jadi harus selalu berhati-hati sekali dengan yang namanya kesombongan. Dan mungkin kesombongan kecil yang kita tanpa sadari sering lakukan dalam kehidupan kita, ya contohnya mungkin ya, meskipun kita percaya Tuhan, tapi apakah kita lebih mengedepankan pengalaman kita, lebih mengedepankan prinsip hidup kita sampai sejauh ini, lebih mengedepankan ya akal-akal kita dibandingkan firman Tuhan? Apakah kita lebih mengutamakan hal-hal itu daripada terlebih dahulu mengejar dan mencari firman Tuhan dan arahan Tuhan? Ya, ada begitu banyak contoh-contoh lainnya juga. Kita harus selalu berhati-hati mengenai dosa kesombongan ini. Nah, yang terakhir, yang ketiga, Firaun berpikir bahwa semua hal di Mesir adalah milik dirinya. Dia pikir 2 juta orang Israel di Mesir, budak, adalah milik dia untuk keuntungan diri dia. Maka ketika Musa bilang, bebaskan orang Israel, itu sangat gak masuk akal bagi Firaun. Punya saya, bebaskan. Hah? Siapa kamu? Siapa Tuhan? Ya. Dia pikir 2 juta orang Israel adalah milik dia. Coba Ibu Heni baca Keluaran 5 ayat 4. Baik, saya akan Ya. baca Keluaran 5 ayat 4. Berbunyi demikian. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Dia hanya memikirkan apa? Bahwa bangsa Israel adalah milik dia dan harus bekerja atau menghasilkan keuntungan, manfaat bagi diri dia. Dan nggak mau kehilangan kerja, nggak boleh pergi. Ya. Bahkan Firaun menganggap bahwa sungai Nil pun adalah milik dia. Kita baca Yehezkiel 29 ayat 9. Ayat 9. Ya, sebentar saya cari ya. Yehezkiel 29 ayat 3 dan ayat 9. Ya, ayat 9 aja. Ayat 9 aja, baik. Sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi keruntuhan dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Masih ada berikutnya ya? Oke, saya pikir udah selesai. Sekali lagi ya, sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi dan sepi dan menjadi keruntuhan dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Ya, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Padahal siapa yang punya, siapa yang buat? Tuhan. Betul. Tapi dia bilang apa? Sungai Nil aku yang punya. Oke, aku yang punya, ngaku ya. Berikutnya tambah lagi, aku yang membuatnya. Ini kesombongan yang naik level ya, dari aku punya, aku yang membuatnya. Tapi kesombongan manusia seperti itu. Awalnya, oh ya, ini punya aku. Oh ini gara-gara aku, jadi makin menambah levelnya ya. Dan ini saya ketika baca hal-hal ini, saya ingat tentang ini ya, berpikir semua adalah miliknya atau dosa keserakahan. Ini sangat berbahaya. Kalau kita lihat di 10 perintah, Bapak Ibu, sebelum pelajaran saya kan Bapak Ibu belajar mengenai 10 perintah ya. Iya. Perintah yang terakhir itu apa? Tentang keserakahan. Ya. Perintah yang final,
perintah yang conclusion-nya, jangan mengingini, atau dalam kata lain, keserakahan. Itu adalah suatu hal yang sangat berbahaya, sangat harus kita waspadai, dan sangat dianggap biasa oleh dunia ini. Tapi Tuhan bilang, hati-hati, keserakahan, jangan serakah, jangan mengingini milik sesamamu. Ya, Rasul Paulus menyebut keserakahan ini sebagai penyembahan berhala. Mungkin bisa dibaca Efesus 5 ayat 5. Efesus. Sebentar, saya cari ya. Ya, saya dapat Efesus 5 ayat 5 berkata demikian, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Wih. Ya, serakahan atau penyembah berhala dibilangkan. Saya pikir kenapa keserakahan itu dihubungkan dengan penyembahan berhala? Ya, jadi perintah ke-10 dihubungkan dengan perintah pertama, jangan ada Allah lain. Kenapa dihubungkan seperti itu ya? Oh, kalau kita lihat di sini, Firaun dia berpikir semua milik dia. Firaun menginginkan lebih dan lebih lagi, dan itu pun dia inginkan untuk siapa? Untuk diri dia sendiri. Aku, dan aku. Mungkin bisa dibaca Amsal 30 ayat 15. Ya, Amsal 30 baik, ayat saya 15. akan baca ya. Amsal 30 ayat 15 berkata demikian. Si limpah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Ya, tentang keserakahan untukku dan untukku. Jadi begitu Tuhan menekankan begitu bahayanya dosa keserakahan ini. Dosa keserakahan ini artinya menjadikan aku sebagai Allahnya. Untukku, orang Israel punyaku. Sungai Nil untukku, punyaku. Ya. Ini bisa kita renungkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat milik kita. Bagaimana kita melihat anak-anak kita. Bagaimana melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, semua Tuhan yang berikan kepada kita ya. Kita datang dengan telanjang ke bumi ini. Apakah kita hanya melihat itu untukku, untuk kepuasanku, untuk diriku, atau tidak? Ya, semoga pengakuan Paulus ini menjadi suatu batasan atau menjadi pagar bagi kita untuk tidak serakah. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 31. Baik, ini saya angkat dulu sebentar ya. Berkata demikian, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Ya, jadi semoga kita pun atas segala hal yang ada pada kita yang telah Tuhan karuniakan kepada kita, kita sadar bahwa semua itu dari Tuhan, bukan dari aku atau karena aku hebat ya. Tuhan pakai kita, tapi semua pada hakikatnya dari Tuhan, dan kita pakai semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena sekalinya kita fokusnya ke diri kita dan untuk kenyamanan, untuk kenikmatan diri kita, maka kita akan terseret pada akhirnya untuk bisa menjadi seperti Firaun ini ya. Akhirnya diri kita lah yang menjadi tuannya atau Allahnya ya, dibilangnya sebagai penyembah berhala. Jadi semoga lewat segala hal yang ada pada kita, kita semua memakai semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, ini 3 alasan kekeras hatian Firaun, dan ketika kita bedah seperti ini Bapak Ibu, kita bisa lihatnya. Mudah sekali kita untuk melakukan dosa yang sama. Ya bukan? Kalau saya pribadi lihat, mengentengkan firman Tuhan tanpa sadar sering. Kesombongan bahwa diri kita yang terhebat tanpa sadar sering.
berpikir bahwa segala hal yang ada pada kita adalah milik kita, untuk kita tanpa sadar sering. Jadi semoga dalam hari-hari kita ke depannya kita selalu camkan hal ini dan berhati-hati di hadapan Tuhan. Ya, rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, hari ini kita sudah belajar alat-alat yang Tuhan pakai untuk mengadakan tanda dan mujizat Dia. Ada alat yang Tuhan pakai untuk alat yang baik. Alat yang baik. Ada alat yang Tuhan pakai sebagai alat yang jahat. Segala sesuatu Tuhan pakai untuk pekerjaan Dia, untuk kemuliaan Dia. Allah kita Maha Kuasa. Nggak bisa dikadalin, nggak bisa diapain. Hanya kita mau dipakai sebagai alat yang baik atau alat yang jahat. Ayat yang kita perlu baca, Amsal 16 ayat 4. Amsal 16 ayat 4 berbunyi demikian. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ih, Ya, ngeri sekali. semuanya Tuhan pakai dengan tujuannya masing-masing. Dan ketika menjadi yang fasik, maka akan dipakai untuk hari malapetaka. Nah, ini akan berhubungan dengan pelajaran kita berikutnya ya. Lebih detail tentang ini, kekeras hatian Firaun. Bagaimana dia dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Jadi akhir kata Bapak Ibu, semoga kita semua menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan selalu sungguh-sungguh ingin bersandar dan berpegang pada Tuhan. Kita baca dua ayat terakhirnya ini, Amsal 16 ayat 19 dan Yakobus 4 ayat 6. Baik, saya cari Amsal 16 ayat 19 berbunyi demikian. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada berbagi rampasan dengan orang congkak. Lalu Yakobus 4 ayat 6. Ya. Yakobus 4 ayat 6 berbunyi demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Bahkan itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Amin. Ya, bentuk rendah hati itu seperti apa? Nah, itu kita perlu maknai lagi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bentuknya tentu ada begitu banyak macamnya. Saya hanya sampaikan contoh-contoh yang kecil, tapi kiranya kita selalu camkan itu dan berusaha untuk hidup rendah hati di hadapan Tuhan kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa dulu, pembahasan firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, Bapa terima kasih karena pagi hari ini sejenak kami bisa belajar firman Tuhan lebih detail lagi mengenai alat yang Engkau pakai untuk mengadakan tanda dan mujizat-Mu. Bapa, kiranya kami semua, meskipun kami rendah ataupun kami lemah, kiranya kami bisa ada iman bahwa asal kami berpegang pada Engkau, asal Engkau memegang kami, maka banyak pekerjaan besar, kemuliaan-Mu bisa Engkau tampakkan melalui kami. Dan seandainya kami adalah orang yang memang hebat di mata dunia, dipandang di mata dunia, kiranya kami pun ingat untuk rendah hati di hadapan-Mu dan tidak sombong di hadapan-Mu, melainkan juga sungguh-sungguh bersandar kepadamu. Dan kiranya Bapa, kami bisa menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh rendah hati di hadapan firman Tuhan, menerima firman Tuhan dan berusaha untuk taat dalam kehidupan kami, sehingga lewat itu Engkau bisa menyatakan nama-Mu lewat masing-masing kami. Dan kiranya sifat-sifat buruk kekeras hatian Firaun bisa kami jauhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkaulah yang selalu dimuliakan lewat kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, baik. Ini tolong di stop dulu ya. share-nya Pak Diarta. Terima kasih baik. sekali lagi. Ya, Bapak Ibu terima kasih atas hari ini ya kita udah boleh bertemu dan dapat pengajaran dari Pak Evangelis Diarta. Ini adalah bagian yang ke-1 dari judul yang
10 tulah dan kekerasan hatinya Firaun. Ini bagian ke-1. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan bagian yang kedua. Selain itu, saya akan memberikan pengumuman. Video ini akan saya upload nanti di channel saya Omihen. Jadi Bapak Ibu tolong, saya sudah pernah berbagi bahwa channel ini adalah Omihen. Tolong diperiksa besok atau larut malam nanti. Karena saya baru pulang, maaf sekali, setelah ini nanti saya mempersiapkan diri untuk saya bekerja karena saya belum bikin menu buat bos saya. Karena gara-gara hari ini saya jalan-jalan pergi ke Brooklyn ya. Jadi Bapak Ibu, saya akan membuka ruang tanya jawab dan sebentar saya akan izinkan Bapak Ibu untuk membuka unmute-nya sendiri dan terutama untuk Evangelis Diarta, kami mengucapkan terima kasih Pak atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kami, sungguh luar biasa. Bapak Sorgawi yang akan mengembalikan berkat yang berlimpah atas Pak Diarta. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan untuk membuka videonya, audionya untuk bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ini pelajarannya bagus sekali nih Pak Diarta, sangat sistematik ya. Iya. Sangat. Ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari isi bukunya. Saya hanya susun ulang naik turun, tapi bukunya memang sangat luar biasa. Buku seri Sejarah Penebusan. Saya tuh ketika terjemahin buku ini, ketika benar-benar rasanya ada di Mesir. Iya benar-benar, saya sangat Rasanya ada di Mesir. diberkati. Ketika Sebenarnya ada pertanyaan yang saya mau tanyakan, tetapi saya percaya itu jawabannya ada di minggu depan. Tentang kekerasan hati. Jadi saya akan tunggu aja tentang itu. Dan apa namanya? Oh iya, saya ada di sini Pak Dadang, Pak Pendeta Dadang. Itu dari ia juga anak Singgaputra dari Blora ya. Ibu Teresia telah memberikan sumbangsinya, pemberiannya kepada Pak Dadang. Itu berupa uang yang ditransfer untuk pelayanan Pak Dadang. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk Ibu Teresia yang meminta account Pak Dadang ya untuk pelayanan dia, dan Pak Dadang sekarang sudah mengirimkan anak-anak lagi ya Pak ya ke Blorah ke Jawa sebanyak 5 orang. Bagi Bapak Ibu yang tidak mengetahui Pak Dadang ini adalah dari Murtadin, dia dari Islam. Sekarang dia menjadi hamba Tuhan dan melayani untuk orang-orang Kedar, membawa mereka untuk datang untuk mengenal Tuhan ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ingin sekali menolong pelayanan Pak Dadang, saya sangat bersyukur dan berterima kasih apapun yang kalian berikan, Allah Bapa akan memberkatinya kembali karena Pak Dadang membutuhkan banyak sekali anak-anak yang ditampung. Salah contohnya ada sini dari anak-anak Rumah Singgah Putra. Saya tidak tahu ada berapa orang yang sedang menonton saat ini karena mereka banyak dan ada juga dari Rumah Singgah Putri ya Pak Dadang ya. Ya. Saya secara pribadi Pak Dadang hanya bisa mendukung dalam doa, support Pak Dadang semangat terus. Kalau saya tidak bisa melayani seperti Pak Dadang yang naik gunung, lewat sawah-sawah ya, dan bahkan nyawanya terancam mau dibunuh karena dia menginjil para suku Kedar ini gitu. Ya Pak Dadang, terima kasih banyak. Dan saya akan membuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya pertanyaan mengenai pelajaran hari ini. Adakah dari Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya juga mengucapkan terima kasih sama Bu Heni. Iya.
Ya, ini Pak Dadang ya yang mengirimkan, yang mentransferkan Teresia. Vivi katanya dia juga mau mentransferkan karena ini berhubung dari Amerika, mungkin Bapak kirimkan saya email sama nomor itunya. Jadi biar nanti ditransfer dari Amerika ya. Gitu. Ya, baik. Bu, terima kasih Bu Tresia, Ibu Vivi. Iya, Teman-teman sama-sama. semua terima kasih Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom. Biar semuanya nama Tuhan saja yang terus dikedepankan dan ditinggikan. Amin. 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 Kasih shalom. Shalom. Ya. Baik Bapak Ibu. Oh, saya maaf, saya mau matikan recording dulu. Saya matikan dulu ya.